Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Menggunakan masker, melakukan physical distancing, tetap diam di rumah saja, serta mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun adalah beberapa hal dan kondisi yang saat ini kita sedang lakukan. Tapi apa sih sebenarnya yang sedang kita hadapi dan perlukah kita melakukan upaya itu semua? Saya Hieronymus Galilaksa, anggota kelompok T7279 KKN tematik COVID-19 UPN Veteran Yogyakarta, and you are watching edukasi masyarakat mengenai bahaya COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Pada berbagai kasus, COVID-19 menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang. Tetapi pada beberapa kasus lain yang lebih jarang dijumpai, COVID-19 juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan berat seperti halnya yang terjadi pada pneumonia, MERS, dan SARS. Lalu apa sih gejala ketika seseorang mengidap COVID-19 ini? Seseorang yang terindikasi COVID-19 memiliki beberapa gejala yang mirip seperti penyakit flu, seperti demam atau suhu badan di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, dan sesak napas. Tetapi pada kasus lain yang lebih jarang dijumpai, penderita COVID-19 juga dapat mengalami gejala-gejala kesehatan seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis atau mata memerah, serta ruam di kulit. Dan biasanya, pasien yang terindikasi akan menampakkan gejala ini setelah 2 hari hingga 2 minggu pasien terpapar. Lalu bagaimana sih sebenarnya virus ini bisa menyebar luas dan akhirnya menginfeksi banyak masyarakat? Setidaknya menurut penemuan yang ada, terdapat beberapa alternatif COVID ini dapat menyebar luas. Yang pertama, ketika kita tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplets yang keluar saat penderita batuk atau bersin. Yang kedua, ketika kita tidak sengaja memegang hidung dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Serta ketika kita menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita, atau ketika kita melakukan kontak secara langsung atau jarak dekat dengan pasien. Pernahkah Anda mendengar berita semacam ini? Atau ini? Atau yang ini? Penemuan terbaru yang diambil dari WHO menyebutkan bahwa penyebaran COVID-19 tidak hanya bisa terjadi melalui orang ke orang, tetapi juga bisa menyebar melalui udara, atau istilah lain kita kenal dengan airborne. Maka dari itu, WHO menyarankan upaya-upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID ini dari udara, termasuk khususnya menghindari keramaian, baik itu di lingkungan yang terbuka maupun di lingkungan yang tertutup. Berdasarkan data yang diambil dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, setidaknya per 8 Juli 2020, tercatat 68.079 kasus terinfeksi dengan 3.359 jumlah kematian. Dan apabila angka ini ditransformasikan menjadi case fatality rate, akan mendapatkan angka sebesar 4,9%. Sebuah angka yang cukup tinggi untuk sebuah pandemi yang menyerang masyarakat. Adapun beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah penyebaran virus ini lebih luas lagi adalah dengan tetap menggunakan masker,
tetap diam di rumah saja dan meminimalisir aktivitas di luar yang tidak dibutuhkan, kemudian menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, melaksanakan physical distancing, kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, atau setidaknya menggunakan hand sanitizer dengan tingkat alkohol lebih dari 60%, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta menghindari keramaian baik di tempat terbuka maupun di tempat yang tertutup. Apakah Indonesia benar-benar bisa bertahan melalui pandemi ini? Hanya kita yang tahu jawabannya. Mari terus berjuang, menerapkan protokol kesehatan yang ada, menyadari seberapa bahaya COVID ini, serta saling menjaga satu sama lain dengan menerapkan upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku. Saya Hieronymus Galih, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.